wabarakatuh. Selamat pagi semua para bapak ibu guru dan peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih. Di sini saya Trina Vitasari MBD, perwakilan dari Guru MI Muhammadiyah Sribet kelompok C, akan mewakili lomba video pembelajaran KKGMI Kabupaten Sragen dalam rangka HUB Kemenak ke-75 tahun. Semoga makin sukses. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, yang pertama di sini kita akan menjelaskan pengertian ekosistem. Siapa yang sudah tahu ekosistem? Ekosistem itu adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup bahwasanya ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan di antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Jadi dari tingkatan di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya di sini ada burung. Kamu. Tunggal itu berarti sendiri ya, satu ya. Yang kemudian ada populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sejenis menempati suatu tempat, seperti populasi rumput. Sedangkan yang kedua, populasi gajah adalah dan populasi suatu yang ada di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda-beda dan hidup bersama pada tempat tertentu. Yang ketiga keempat yaitu habitat dan lingkungan. Habitat adalah makhluk hidup bertempat tinggal dalam hidupnya. Suatu habitat akan tergantung pada lingkungan. Jadi habitat dan lingkungan itu saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Nah, setelah kalian paham tentang penjelasan Bu Vita tentang tingkatan ekosistem tadi, Bu Vita akan melanjutkan jenis-jenis ekosistem. Di sini Bu Vita mencontohkan 4 jenis-jenis ekosistem ya. Yang pertama, ekosistem bioma gurun. Bioma gurun apa sih? Ada yang tahu? Nah, di sini di gurun tumbuh menahun berdaun seperti duri, seperti kaktus, seperti itu gurun. Gurun itu dingin apa panas ya? Gurun itu panas. Kemudian yang kedua, bioma padang rumput. Bioma padang rumput ada yang sudah tahu? Di sini Bu Vita akan menjelaskan bahwasanya di daerah mengalami 4 musim dingin, semi, panas, dan gugur. Pohon tidak sedikit terlalu rapat. Hewan yang hidup di daerah antara lain di situ ada rusa, beruang, burung pelatuk, seperti itu. Yang ketiga, bioma hutan basah. Bioma hutan basah adalah tumbuhan terdiri atas tumbuhan dan rumput laut, dan keduanya tergantung pada kelembapan. Jadi hutan itu akan selalu basah, beda dengan tadi yang apa? Bioma gurun. Dan yang terakhir di sini bioma hutan gugur. Hutan gugur yaitu hutan basah tropika, sering terdapat tumbuhan khas yaitu liana atau rotan dan anggrek, seperti itu. Sudah jelas ya? Bu Vita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di dalam daur hidup hewan itu ada yang pertama, tadi Bu Vita akan menjelaskan tentang daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap perkembangan. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap
pertumbuhan atau perkembangan dan metamorfosis. Baiklah, di sini Bu Vita akan menjelaskan tentang rantai makanan. Ada yang sudah tahu rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah makhluk hidup yang melakukan hubungan dengan makhluk hidup lain dalam makan dan dimakan. Di sini yang pertama ada produsen. Produsen itu adalah tumbuhan hijau. Misalkan contohnya padi. Padi kemudian dimakan oleh konsumen. Nah, jreng jreng jreng. Di sini Bu Vita sudah menyiapkan tentang game interaktif Time Soal Hots. Saat 2020 ya, masa iya sih masih muda-muda? Di sini Bu Vita membuat soalnya ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat mudah, sedang, dan tingkat sulit atau agak rumit. Lah, yang pertama soalnya apakah yang dimaksud dengan teruntuk guru milenial 4.0, ayo kita tetap semangat walaupun belajarnya dengan menggunakan jarak jauh. Baik, bukan untuk guru saja ya, teruntuk anak-anakku semua, peserta didik, kalian harus tetap semangat belajar walaupun tidak didampingi secara langsung oleh Bapak guru kalian. Di sini saya mengangkat tentang hadis tentang thank you. Cukup sekian media pembelajaran yang saya buat. Jangan lupa follow Instagram saya @novvitasari, dan apabila ada media saya ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian dan membutuhkan, bisa hubungi nomor yang tertera di dalam video tersebut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.